Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan eh, atau mempresentasikan tugas 2 pengantar ses data STDA 4101, di mana tugas 2 kali ini kita disuruh membuat visualisasi data bivariat menggunakan scatter plot, menuliskan model persamaan regresi linear dan estimasinya, membuat rumusan masalah asosiatif berdasarkan visualisasi data yang ada, dan memberikan ulasan tentang model dan hasil yang akan dicapai. Data yang digunakan sendiri adalah data tugas tuton yang telah dikirim oleh dosen ya. Selanjutnya, beberapa lama kita mulai. Di sini saya sudah memasukkan data tersebut ke dalam aplikasi R. Oke. Suruh membaca data terlebih dahulu. Terdapat data scatter plot di sebelah kanan. Nah, kita disuruh membuat model regresi terus kurang dan menampilkan data terlebih dahulu. Ini 6 baris data yang bisa dihasilkan. Selanjutnya, membuat model regresi atau linear model, menampilkan linear model di sini. Summary terlebih dahulu. Sudah. Di interceptnya 134 dan data gula darahnya naik sekitar 3,19. Selanjutnya, menambahkan garis regresi ke plot scatter plot dengan garis merah. Bisa dilihat garis regresinya naik. Baik, berdasarkan scatter plot antar variabel GLU atau gula darah dan Y perkembangan penyakit, terlihat bahwa data cenderung memiliki pola meningkat, yang artinya ketika kadar gula darah atau GLU meningkat, nilai perkembangan penyakitnya juga cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya indikasi hubungan positif antara kedua variabel tersebut. 2. Model persamaan regresi linear dan estimasi. Dari hasil regresi linear sederhana yang diperoleh sebagai berikut, didapatkan interpretasi Y atau perkembangan penyakit adalah minus 134,72 dan 3,19 dikali gula darah. Tidak bermakna praktis, hanya konstanta model. Koefisien B319. Setiap peningkatan satuan kadar gula darah diperkirakan meningkatkan perkembangan penyakit sebesar 3,19 satuan. Hasil ini menunjukkan R square 0,258, artinya 25,8% variasi Y dapat dijelaskan oleh GLU. Dan juga menunjukkan bahwa hubungan antara gula darah dan perkembangan penyakit signifikan secara statistik. Rumusan masalah yang dapat diambil dari tugas hari ini adalah, apakah terdapat hubungan yang signifikan antar kadar gula darah dengan perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan? Yang kedua, seberapa besar pengaruh kadar gula darah terhadap peningkatan perkembangan penyakit pasien? Ulasan model dan hasil. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kadar gula darah GLU dan perkembangan penyakit. Nilai koefisien positif 3,19 menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar gula darah, maka perkembangan penyakit juga cenderung meningkat. Nilai R2 sebesar 0,258 menunjukkan bahwa model ini menjelaskan sekitar 25,8% variasi, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti LDL, HDL, TCH, LTG, dan AGI.
Dengan demikian, kadar gula darah atau GLU memiliki peran penting terhadap perkembangan penyakit, namun bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh. Tujuan dari analisis berikut adalah melihat apakah kadar gula darah GLU memiliki hubungan dengan penyakit, menyusun persamaan regresi linear sederhana, mengukur seberapa kuat pengaruh GLU terhadap Y menggunakan R square, dan menentukan apakah hubungan tersebut signifikan secara statistik. Kesimpulannya, analisis ini menunjukkan bahwa kadar gula darah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan penyakit. Namun, model regresi linear sederhana hanya menjelaskan sebagian kecil variasi data, sehingga untuk analisis lebih akurat disarankan menggunakan regresi berganda yang melibatkan variabel lain. Terima kasih, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.